Lihat di sini, apa yang kita lihat di sini? Punya resiko buat jatuh. Resiko ya, resiko yang besar untuk jatuh. Ya kalau kita lihat di sini kan ada resiko untuk jatuh. Nah sekarang ini sebenarnya company itu posisinya di sini, gitu. Company itu semua pada umumnya adanya di posisi sini, gitu. Jadi ketika dia melakukan kesalahan sedikit itu bisa fatal, karena kompetisi sekarang tuh luar biasa, gitu ya. Jadi gambar ini menggambarkan bahwa orang ini melakukan suatu kegiatan berisiko. Sebenarnya company pun kondisinya sekarang seperti ini. Hampir semua company melakukan salah sedikit bisa mengakibatkan fatal buat company. Gitu. Kita sebagai customer, ya kira-kira bisa nggak mentolerir permasalahan? Walaupun itu terjadi karena force major. Nggak bisa. Sekarang ini customer itu tidak bisa mentolerir kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan, apapun alasannya gitu. Ya apalagi sekarang dengan peran media sosial, itu kesalahan sedikit dieksplor, itu perusahaan bisa menjadi problem, gitu. Makanya sekarang si sistem itu berevolusi, berubah, gitu ya. Nah, kondisi saat ini mengharuskan perusahaan beralih dari melakukan tindakan setelah terjadi masalah menjadi tindakan sebelum terjadi masalah. Ilustrasinya seperti ini. Ini today ya, today. Nah, kemudian biasanya perusahaan itu ada problem dan dia melakukan tindakan setelah ada problem. Nah, ini namanya corrective action. Nah, cuman ya, corrective action adalah menghilangkan tindakan untuk menghilangkan penyebab sehingga kasus yang sama tidak terulang. Cuman ilmu itu berkembang melihat bahwa si tindakan perbaikan ini punya kelemahan. Kenapa kelemahannya? Karena masalahnya sudah terjadi. Padahal tadi kita tahu bahwa customer itu tidak bisa mentolerir perusahaan melakukan kesalahan, gitu ya. Nah, sehingga si ilmu beralih nih dari tindakan perbaikan dia beralih ke tindakan pencegahan. Nah, startingnya dari apa? Startingnya dari potensi problem. Ya, kita mengidentifikasi potensi problem, kemudian kita lakukan tindakan pencegahan. Nah, jadi tindakan pencegahan itu sebelum terjadi masalah, gitu. Jadi tindakan pencegahan adalah menghilangkan potensi ketidaksesuaian sehingga masalah tidak terjadi. Nah, tekniknya seperti apa? Tekniknya adalah risk management, gitu. Jadi kalau perbedaan antara risk management sama corrective action, kalau corrective action setelah kejadian, kalau risk management dia prediksi, ya ada potensi problem apa aja, ya kemudian melakukan tindakan pencegahan sebelum menjadi masalah. Nah itu bicara tentang risk management. Sekarang kita coba lihat lebih detail lagi ya, problemnya apa. Nah, problem versus risk. Kalau problem itu terjadi saat ini. Ini saat ini problem terjadi akibat keputusan kita masa lalu. Ya, keputusan kita masa lalu mengakibatkan menjadi problem. Sedangkan kalau risiko itu berdampak pada masa depan, itu akibat keputusan kita saat ini. Jadi kalau kita melakukan suatu keputusan, nah keputusan ini akan berdampak buat masa depan. Nah makanya yang namanya risk, ya orang bilang adalah identifikasi future problems atau future opportunity. Nah itu bicara risk. Kalau corrective action, perbaikan setelah terjadi masalah. Nah ilustrasinya di sini. Jadi kalau bicara masalah terjadi saat ini sebagai dampak dari keputusan kita masa lalu. Nah misalkan kita punya masa lalu, kita punya hari ini. Contoh, ya, di tahun 2003 ada teknologi baru, kamera digital. Dan ini ancaman untuk bisnis
cuci cetak foto. Ya. Nah, cuman pada saat itu perusahaan itu merasa nggak masalah gitu, karena masih untung. Ya, keuntungannya masih meningkat gitu. Nah, sehingga tidak melakukan kegiatan apapun. Akibat dia tidak melakukan kegiatan apapun, ya akibatnya terjadilah problem. Gitu. Jadi akibatnya di tahun 2005 perusahaan itu mengalami penurunan tajam di penjualan. Akhirnya terjadilah krisis. Gitu. Contoh lain, tahun 2010 terjadi gap generasi senior versus junior. Senior memiliki pengetahuan yang baik, tapi akan pensiun 3 tahun lagi. Nah, pada saat itu, tahun 2010, ini tidak ada tindakan, karena memang belum ada masalah. Seniornya masih ada, jadi tidak ada masalah. Akibatnya apa? Ya, kalau kita lihat 3 tahun kemudian, ya, karena ini didiamkan, akibatnya nanti di tahun 2013, muncul banyak masalah karena junior belum siap. Nah, itu bicara problem. Jadi problem itu terjadi akibat keputusan kita masa lalu. Gitu. Kemudian contoh lagi nih dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Sekarang kita rasakan macet yang sangat parah. Nah, sebenarnya kalau kita lihat masa lalu itu di tahun 2010 kita tahu data pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan industri otomotif, pertumbuhan infrastruktur. Nah, data ini akan berdampak pada kemacetan di tahun 2015. Gitu. Jadi ada prediksi bahwa akan terjadi kemacetan di tahun 2015. Tapi apa yang dilakukan? Ya, karena tidak ada pembangunan, ya terjadilah problem. Jadi kalau bisa disimpulkan, problem itu adalah akibat dari tindakan kita masa lalu. Nah, itu bicara problem. Nah, pertanyaannya, apakah kita mau ada masalah dulu baru action? Terlambat. Ya, harusnya kita action sebelum ada masalah. Gitu ya. Jadi pencegahan itu jauh lebih efektif. Kalau kita banyak masalah di perusahaan, akibatnya waktu kita jadi tidak produktif. Ya, sehari-hari beresin masalah terus. Terus perusahaan menghabiskan waktu yang tidak produktif untuk menyelesaikan masalah. Bahkan terkadang terjebak pada sistem manajemen pemadam kebakaran. Ya, beberapa company dari 100% jam kerja mungkin 40% habis untuk beresin masalah. Itu kan sangat tidak produktif. Belum lagi problem itu bisa mengakibatkan potensi konflik. Akibatnya terjadi saling tuding. Ya. Belum lagi keluar biaya untuk mengatasi masalah, karena udah jadi masalah kan. Belum lagi ya masalah besar bisa membunuh perusahaan. Nah, sehingga manajemen itu melihat bahwa corrective action itu terlambat. Ya, sehingga akibatnya ya perusahaan itu meningkatkan budget di prevention. Ya, kalau sebelumnya kegagalannya tinggi di sini, ya, sehingga total cost-nya tinggi, sekarang itu preventionnya ditingkatkan sehingga kesalahannya berkurang gitu. Sehingga totalnya akan terjadi saving gitu. Nah, itu yang terjadi. Jadi perusahaan itu harus lebih banyak mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan pencegahan. Ya, secara total akan dapat mengurangi biaya. Nah, ini perkembangan ilmu sekarang. Jadi ilmu sekarang itu bicara tentang prevention, fokusnya ke prevention. Kita lihat lagi. Nah, apa itu resiko? Risiko itu berangkat dari fakta. Fakta hari ini yang berpotensi untuk menjadi masalah atau peluang di masa depan. Ya, misalkan hari ini ada isu peraturan pemerintah, perusahaan yang mau import harus memiliki izin importir. Nah, ini adalah isu yang berkembang hari ini. Kemudian isu ini dampaknya apa buat masa depan?
dampak bisa positif, bisa negatif. Ya. Misalnya, buat perusahaan dagang yang tidak memiliki izin, dampaknya perusahaan ini bisa tutup. Karena sebelumnya dia bisa impor, dia bisa mendatangkan barang tanpa izin, sekarang tidak bisa mendatangkan izin, barang tanpa izin. Nah, terus bagaimana mengatasi ini? Sebelum terlambat, ya dia harus urus izin. Ya sebelum dia tidak bisa mendatangkan barang gitu. Tapi di satu sisi perusahaan dagang memiliki izin, dia memiliki keuntungan gitu. Artinya tadinya banyak barang-barang, banyak perusahaan-perusahaan yang supply. Nah, dengan harus punya izin, akhirnya pasokannya berkurang. Nah, pasokan berkurang, akibatnya perusahaan ini bisa menikmati keuntungan ya, dari berkurangnya pasokan. Ya, terus apa yang harus dilakukan oleh perusahaan itu? Ya perbanyak stok misalkan, supaya dia tidak kehilangan kesempatan. Nah, yang terjadi kalau dia tidak siap, akhirnya banyak permintaan dia nggak bisa supply. Nah, ini bicara tentang risk. Jadi risk itu lebih fokusnya ke arah pencegahan. Sekarang kita bicara keterkaitan sasaran, ketidakpastian, dan risiko. Nah, kita punya visi, target, ya. Nah, kemudian kita ada isu hari ini dan masa depan. Isu yang sifatnya sudah pasti, bukan hoax. Ya. Nah, suatu isu itu akan bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif terhadap masa depan. Nah, sebelum ini menjadi problem, ya kita harus melakukan suatu tindakan sebelum terlambat. Jadi kalau kita punya sasaran, apa sih potensi-potensi yang menghambat kita mencapai sasaran? Nah, itu diidentifikasi di manajemen risk. Ya, sehingga kita melakukan tindakan sebelum menjadi masalah. Jadi kalau disebut apa itu resiko, resiko itu mengelola isu hari ini dan masa depan yang sudah berbentuk fakta yang memiliki dampak negatif atau positif terhadap masalah masa depan. Itu bicara tentang resiko. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi resiko? Resiko itu ada di mana-mana. Ya, pada saat kita bikin strategi, itu ada resiko. Pada saat kita operation, ada resiko. Pada saat kita melakukan perubahan, ada resiko. Resiko itu ada di mana-mana. Ya. Nah, jadi yang bulat-bulat ini adalah risk event. Nah, apa itu manajemen resiko? Adalah kita menciptakan filter. Sehingga risk event ini ya, bisa dicegah, tidak menjadi masalah. Oleh karena itu manajemen risk fokusnya adalah prevention. Ya, manajemen risk adalah menciptakan filter untuk mencegah risk event. Nah, oleh karena itu kita harus punya beberapa filter, bisa 3, bisa 4. Nah, itu tergantung masing-masing company. Misalkan risk pertama itu risk bisnis. Nah, risk bisnis ini fokusnya ke sasaran besar perusahaan. Pada saat menetapkan strategi, apa sih resiko yang mungkin terjadi? Ya, kemudian kita melakukan evaluasi dan melakukan tindakan sebelum menjadi masalah. Kemudian ada risk operasi, ya, fokus menciptakan operational excellence. Nah, ini kita juga harus identifikasi. Ada risk yang spesifik, ya, ada risk akibat perubahan. Nah, ini setiap risk ini kita identifikasi.